Anak laki-laki itu dipatahkan tubuhnya oleh ayahnya, kemudian ditinggalkan di hutan belantara. Namun 3 hari kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Mula-mula kakinya yang patah secara ajaib sembuh. Tak lama kemudian lengan dan lehernya juga kembali normal. Adegan menakutkan ini membuat takut teman-teman anak laki-laki itu. Mereka semua mengatakan anak laki-laki itu telah berubah menjadi monster. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa anak laki-laki itu baru saja membangkitkan kekuatan supernya. Ia dapat menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Tapi meski begitu dia menjadi sangat tangguh. Namun ketika dewasa, dia ditipu untuk pergi ke Myanmar Utara dan pinggangnya dipotong. Ia hanya melihat lelaki tua itu menaikkan dan menurunkan pisaunya. Sepertinya 5 organ dalamnya tidak terlihat. Saat Dongcu terbangun, tubuhnya hanyalah cangkang kosong, dengan 2 mata bulat melihat sekeliling. Dia memanfaatkan panggilan telepon lelaki tua itu. Dengan cepat memasukkan semua organ dalamnya kembali ke perutnya, dan kemudian menggunakan tentakel kecilnya untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Ketika lelaki tua itu bereaksi, Dongcu telah mengumpulkan tubuhnya dengan sempurna. Tapi ketika mata terakhir terpasang, pembantu orang tua itu hendak tiba. Dongcu panik dan menabrak gerobak di sebelahnya, menyebabkan sisa mata berguling ke tanah. Dia tidak repot-repot mengambilnya dan membiarkannya keluar jendela, lalu berhenti. Tapi begitu dia pergi, lelaki tua itu menemukan mata ini. Orang tua itu mengikuti prinsip memanfaatkan indranya dan memberikan mata berkekuatan super ini kepada orang lain. Tetapi tidak tahu bahwa ini adalah keputusan terburuknya. Hari itu Dongcu sedang berlatih dengan satu mata. Tiba-tiba ada rasa sakit yang menusuk di balik kain kasa, ia tidak tahan untuk membakarnya beberapa kali. Alhasil pemandangan di depan matanya benar-benar berubah. Rumah kontrakan bobrok itu langsung disulap menjadi meja mewah. Ada banyak hal aneh di atasnya, selain buku harian. Dengan penasaran ia menutup mata kanannya. Yang aneh adalah pemandangan di hadapannya tidak ada, malah sebaliknya menjadi lebih jelas. Seorang pria duduk di depan komputer mencari informasi tentang 12 rasi bintang. Di bawah setiap rasi bintang terdapat desain yang aneh. Dongcu dapat melihat semua yang dilihat orang lain. Dia ketakutan dan segera menyalakan komputer untuk mencari informasi. Alhasil, isi di dalamnya sama dengan gambar yang baru saja dilihatnya. Barulah ia menyadari kalau matanya telah ditransplantasikan pada orang lain. Dan orang ini juga seorang penjahat maniak. Keesokan harinya, Dongcu menemui Peramal dan menjelaskan rasi bintang serta pola yang dilihatnya. Peramal mengatakan setiap simbol mewakili sebuah planet, yang diwakili oleh Venus untuk keindahan dan seni. Pluto melambangkan kehancuran dan kelahiran kembali. Hari ketika 2 planet bertemu juga dikenal sebagai kematian. Kemudian Peramal tersebut mengatakan, berdasarkan serangkaian perhitungan, mengatakan bahwa penjahat maniak tersebut akan melakukan kejahatan lain di pusat kota hari ini. Untuk menghentikannya, dan juga untuk mendapatkan kembali penglihatannya, Dongcu segera pergi ke sana. Tapi sayangnya sudah terlambat 1 langkah. Sebuah patung yang diukir oleh seorang siswi didirikan di pusat kota. Keseluruhan patung, termasuk badan, anggota badan, dan berbagai jenis bunga yang disatukan. Tampak seperti sebuah karya seni yang sempurna. Di saat yang sama, patung yang sama juga muncul di sisi lain kota. Tapi patung ini adalah anak berumur 10 tahun.